selamat datang di webinar dari PT Trimegah Sekuritas kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Clara, selaku Business Development Officer dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini di webinar kali ini kita akan mengundang satu emiten yang sedang hot-hotnya nih diperbincangkan oleh para investor di tanah air, yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk atau kode sahamnya ASA. Dengan judul webinar Blue Chip in Presence, Meaningful in Impact, pada sore ini kita tentunya akan menggali lebih dalam nih mengenai emiten dari narasumbernya langsung. Nah, sebelum acaranya kita mulai, ada beberapa peraturan ya yang mau saya beritahu ke teman-teman dulu. Jadi, kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom Q&A ya. Jadi jangan sampai salah, dituliskannya di kolom Q&A bukan di kolom chat supaya bisa terlihat semuanya ya. Nah, nanti setiap pertanyaan yang menarik akan saya pilih untuk dijawab oleh narasumber. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini yang mungkin belum mengikuti sosial media dari Trimegah, bisa follow nih langsung, ini ada di layar kita ya, @Trimegah Sekuritas, dan juga subscribe YouTube kita nih di nama yang sama, Trimegah Sekuritas, supaya kalian selalu terupdate dengan informasi-informasi market, juga jadwal dari event-event yang dilakukan oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Jadi seperti salah satunya ya, kita juga secara reguler mengadakan Instagram Live itu setiap hari Selasa sampai Kamis setiap jam 11.30. Itu tentang update market yang dibawakan langsung oleh retail investment specialist kita. Dan pada hari Jumat kita juga punya acara yang sama, yaitu di Instagram Live juga, tapi di jam yang berbeda nih, di jam 6 sore. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir nih di sini hari ini, tolong nih diikuti webinarnya dengan baik sampai akhir acara, karena nanti pada akhir acara kita akan mengumumkan giveaway. Nah, giveaway ini berupa saldo RDN untuk 10 orang pemenang yang akan diberikan masing-masing saldo RDN Rp100.000 persembahan dari IDX untuk pertanyaan yang paling menarik. Jadi jangan lupa nih disiapin pertanyaannya, mumpung juga narasumbernya sudah hadir nih. Ada 2 orang nih di sini. Oke, kita nggak perlu berlama-lama lagi, saya langsung perkenalkan aja narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Projo Sunaryanto, selaku Direktur Utama dari PT Adi Sarana Armada Tbk. Dan yang kedua ada Bapak Suyanto ya, selaku Direktur dari PT Adi Sarana Armada Tbk. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Mungkin kita hari ini dalam keadaan yang cukup senang nih ya Pak, kebetulan narasumbernya langsung hadir di sini dan harga sahamnya juga hari ini naik cukup signifikan ya, bahkan bukan hari ini aja nih, mungkin beberapa hari ke belakang ya. Atau dari awal Maret kemarin saham dari ASA sendiri ini sudah menunjukkan kenaikan yang sangat-sangat signifikan nih. Jadi mungkin teman-teman investor di sini punya banyak sekali pertanyaan nih yang ingin disampaikan kepada bapak-bapak di sini. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan ke Bapak Projo dan juga Bapak Suyanto, mungkin ada presentasi nih yang ingin disampaikan. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, kita berikan satu presentasi mengenai pengenalan bisnis ASA dulu ya. Mungkin Pak Dion akan memberikan presentasi mengenai ini. Silakan Pak Dion. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Jadi perkenalkan saya dengan Investment ASA, saya ingin jelaskan mengenai bisnis ASA. Jadi ASA itu awalnya kita kenal sebagai perusahaan penyewaan mobil korporasi. Jadi dari bisnis awal ini yang dibentuk tahun 2003, ASA itu sudah merintis bisnis armada yang kalau kita lihat mobil rental saat ini sekitar 26.000 itu sudah dari 20 tahun lalu ya. Jadi dari pengelolaan armada ini tentu juga kita ada mengelola manusia, yaitu pengemudi yang jumlahnya ribuan. Nah, di 2003 ini kita juga kemudian berapa tahun kemudian memulai bisnis logistik di 2006. Jadi dari awalnya sendiri ASA itu core bisnisnya selain rental juga logistik. Nah, makanya nanti kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat bahwa bisnis end-to-end logistik yang sekarang sedang mengarah ke arah sana di bisnis ASA, transformasi ASA dari rental ke logistik itu sudah
sebenarnya mempunyai basis yang cukup kuat. Nah, untuk bisnis rental sendiri, tentunya mobil yang kita beli baru kemudian kita sewakan ke korporasi, setelah 4 tahun kita akan jual atau kita bilang used car sales setelah 4 tahun. Nah, untuk menjual itu tentu kita butuh tempat untuk menjualnya, makanya ASA mengembangkan bisnis lelang. Nah, bisnis auction atau lelang ini, dan juga sekarang yang new ekonominya bisnis lelangnya lewat online dan juga ada Caroline untuk otomotif marketplace. Nah, itu menjadi pilar keduanya ASA. Tadi yang saya sebut bisnis transportasi, rental mobil, pengemudi dan sebagainya itu pilar pertama. Nah, dengan bisnis lelang ini bedanya dengan bisnis pilar pertama adalah kalau bisnis pilar pertama ASA itu perlu modal untuk setiap kali membeli mobil baru. Jadi pembiayaan dari bank, dan sedangkan kalau bisnis lelang itu modalnya hanya tempat yang luas dan kita menyediakan sarana lelang yang sekarang bisa online. Nah, melanjutin bisnis logistik yang dari 2006 kita bangun, ASA merintis bisnis, kita bilang bisnis last mile. Jadi bisnis untuk kurir ekspres. Nah, yang kita kenal sekarang brandnya adalah Antar Aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di ekosistem mobilitas yang kita punya sekarang, ASA itu end-to-end logistik itu dari ekosistem mobility. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi sebelum kita nanti masuk, tiap bisnis itu punya keunikan dan keunggulan masing-masing. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau 2019 Antar Aja itu dimulai sebagai bisnis kurir, itu adalah rintisan dari awal, di mana juga untuk auction sendiri 2019 ada titik pentingnya di mana ASA mengakuisisi perusahaan afiliasi Jepang yang namanya JBA Auction. Sehingga untuk bisnis lelang ini sekarang ASA juga yang terbesar. Nah, ini kebetulan hadir di sini bukan hanya 2 direksi, tapi ada 3 juga, Pak Jani Chandra hadir di sini, jadi kita bisa nanti tanya jawab juga selain Pak Projo dan Pak Suyanto. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah baca bahwa memang ASA itu dirintis oleh Pak TP Rahmat dalam grupnya Triputra Group, yang dimana bisnisnya cukup beragam. Dan untuk publik sendiri sahamnya itu ada sekitar 35%. Ya, selebihnya kita bisa lihat di sini. Nah, bisnis awalnya yang pilar pertama ini, kalau kita lihat sekarang dari sisi market share itu rental bisnis itu yang terbesar. Dan ASA dari dulu itu besarnya untuk menyewakan ke perusahaan-perusahaan atau korporasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat breakdown atau perincian customer ASA itu sekitar 30% perusahaan consumer good. Terus kemudian ada juga perbankan 6%-an, dan juga ada juga selain perusahaan lembaga-lembaga institusi pemerintah seperti lembaga pemilu dan juga PLN daerah. Jadi mereka itu karena trennya sekarang selain swasta juga tidak mau mengeluarkan capex atau biaya untuk belanja modal untuk beli kendaraan operasional, mereka lebih prefer sewa. Dan sekarang dengan masa pandemik ini mereka akan lebih prefer untuk menyewa mobil untuk operasional dibanding beli kemudian dijual, dan jualnya juga nanti akan pusing gitu. Nah, ini sebabnya kenapa bisnis rental ini masih bisa punya potensi pertumbuhan. Nah, jadi kalau kita lihat bahkan di 2020 armada rental yang ASA miliki itu 26.200, naik sekitar 1%-an dari 25.900. Jadi masih ada pertumbuhan, dan bisnis seperti logistik juga mempunyai permintaan yang meningkat di masa pandemi. Jadi oh ya, satu hal lagi, untuk bisnis rental ini, rentalnya itu 1-4 tahun, jadi nggak ada jangka pendek. Kita tidak rentalkan ke individu, seperti mungkin rental-rental mobil biasa gitu. Kita khusus ke korporasi dan pemerintahan. Nah, untuk individu atau consumer ada nanti yang kita bilang share car. Nah, kemudian untuk bisnis ini setelah 4 tahun yang tadi saya sebutkan akan dijual. Dan nanti dari nilai jual ini, karena nilai harga jual mobil second di Indonesia itu cukup baik, sehingga dari situ pun ASA masih bisa memperoleh pendapatan yang bagus selain dari rental fee-nya. Dan pembiayaan juga karena ini beli mobil baru biayanya cukup besar, kita punya istilahnya hubungan yang baik dengan bank, yaitu Mandiri dan BCA, juga ada BTPN dan BCA Syariah. Nah, ini bisnis untuk pengemudi. Jadi untuk customer corporate yang butuh pengemudi, kita punya 4.300 pengemudi kurang lebih di akhir 2020. Itu juga naik dari 3.900.
Dari sini juga Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ASA bisa mengelola people untuk menjadi istilahnya memberi pelayanan bagi customer, dan ini yang penting juga untuk bisnis kurirnya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa untuk customer kita sediakan juga aplikasi. Jadi ini new economy nih, digital nih. Jadi Bapak Ibu tinggal download, sama seperti Trimegah kan udah ke arah digital, dan nanti bisa cari mobil yang parkir di tempat-tempat yang ada di sini nih, ada di Kuningan City, Lotte Mart yang di Taman Surya, bahkan di BSD sampai di Pasar Modern ataupun Alam Sutra, itu ada semua mobilnya. Setelah download nanti bisa buka mobilnya, nyalakan dengan aplikasi itu, dan nanti di charge-nya itu jam-jaman, dan itu memakai digital money, jadi artinya tidak perlu pakai cash dan sebagainya, dan itu termasuk bensin. Kenapa bisnis ini ada? Karena pertama, waktu kita mau menyewakan untuk corporate, kita harus sediakan juga mobil cadangan. Kalau mobil yang kita sewakan perlu direparasi dan sebagainya. Nah, untuk supaya mengoptimalisasi penggunaan mobil ini, kita perlu mobil-mobil cadangan seperti ini. Jadi ini bisnis baru dirintis di awal 2020-an. Jadi masih sedikit lah armadanya, masih cuma ratusan dibanding puluhan ribu yang rental. Nah, yang ini adalah bisnis lelang. Nah, ini tak kalah menariknya. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau kita lihat datanya, bahkan di 2020 penjualan mobil bekas pun masih meningkat. Nah, ini kita bisa lihat dari lelang JBA ini. JBA ini cabangnya itu 18, jadi kita bisa bilang kita yang terbesar di Indonesia. Dan kita bisa lakukan lelang baik online maupun offline. Nah, jadi waktu pandemi kita harus full online. Nah, makanya sempat turun grafiknya. Kalau kita lihat di sini Maret April ini turun nih pas PSBB pertama nih. Terus naik lagi, bahkan lebih tinggi dari tahun lalu. Nah, di sini datanya terlihat nih. Di 2020 penjualan mobil naik dari 37.000 menjadi 44.000, dan motor 46.000 dari 73.000. Nah, mobil-mobil ini dari mana? Dari perusahaan-perusahaan multi finance, dan juga dari individu bisa, dealer bisa, tapi lebih banyak dari multi finance. Pembelinya kebanyakan dealer mobil untuk mereka perbaiki dan mereka jual kembali. Nah, untuk mobil yang kondisinya lebih baik atau mobil baru, kita punya platform online marketplace, yaitu Caroline. Jadi ibu bapak bisa beli mobil di sini, baik used car, bekas ataupun baru, dan ada fasilitas financingnya. Jadi ini memang benar-benar untuk customer yang ingin cari mobil yang siap dipakai, dan penjualannya cukup stabil. Karena apa? Karena sejak pandemi ini orang-orang cari mobil second yang harganya terjangkau tapi masih layak dipakai, dan juga mereka ingin supaya menyetir sendiri, nggak pakai supir. Nah, ini kenapa penjualan mobil masih naik. Nah, yang ketiga, logistik. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa untuk end-to-end logistik pengertiannya dari first mile atau dari seller atau dari pabrik itu ke last mile atau customer. Biasanya kalau ada distributor ada mid mile. Nah, ASA sudah pengalaman di bisnis logistik dari 2006 untuk mengirim barang-barang dari klien-klien yang ada di sini. Ada Sari Roti, Alfamart, Sampurna. Jadi pakai truk atau pakai pickup ataupun pakai van seperti ini. Nah, inilah yang jadi cikal bakal untuk bisnis berikutnya, Antar Aja. Kenapa? Karena Antar Aja ini adalah suatu, kita bilangnya adalah teknologi based courier service. Jadi kita benar-benar berbasis teknologi. Dasarnya apa berbasis teknologi? Yang pertama, Bapak Ibu tinggal download di App Store ataupun di manapun untuk bisa download memakai Antar Aja. Dan kedua, untuk kirim barang Bapak Ibu tinggal tunggu di rumah. Nanti kurir kita yang akan menjemputnya. Jadi tidak perlu keluar cari-cari lokasi cabang untuk ngirim parcel, dokumen ataupun barang-barang yang kita kirim, yang kita mau kirim. Nah, ketiga, Antar Aja ini juga connect dengan e-commerce platform yang ada di luar sana, baik dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita beli dari platform e-commerce itu yang lagi booming, kita bisa pilih nanti salah satu kurirnya, pilihannya Antar Aja. Nah, keunikannya juga adalah semua pembayaran tentu kita cashless. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen kirim barang atau dokumen, Bapak tinggal ketik, nanti kurirnya datang, ngambil, dan nanti Bapak Ibu tidak perlu istilahnya isi formulir manual, karena Bapak sudah ketik, nanti tinggal scan, ditimbang, langsung dikirim. Nah, kelebihannya juga selain itu, kita untuk harga same day service untuk
kota ataupun kota terdekat yang sama, kita bisa flat atau sama. Dan itu karena kita menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini kita juga dibantu dari salah satu pemegang saham Antaraja, yaitu SF Express. Kalau Ibu Bapak buka, mereka itu terdaftar di Shenzhen Stock Exchange. Jadi mereka perusahaan kurir paling menguntungkan di China. Jadi kalau perusahaan kurir yang lebih besar di China banyak, tapi kalau yang paling menguntungkan SF Express. Dan itulah arah dari Antaraja. Kita ingin jadi yang paling profitable. Nah, yang penting juga lainnya adalah kurir-kurir dari Antaraja ini kita semua rekrut sebagai karyawan. Jadi artinya Bapak Ibu kalau ngirim barang pakai Antaraja, Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir kurirnya nakal ataupun kurang baik. Kenapa? Karena kita mereka sebagai karyawan kita berikan juga penilaian performance, ada jenjang karir, kita training mereka. Dan sekarang kurirnya udah sekitar 7.000-an lebih. Itu karena apa? Karena waktu kita mulai Antaraja di 2019, itu akhir 2019 baru 6 juta parcel yang kita kirim, atau rata-rata 100.000. Tapi di 2020 udah naiknya hampir 4 kali lipat, udah 300.000. Jadi dari situ total parcel yang kita kirim pun sudah lebih dari 50 juta. Dan kalau kita lihat untuk jangkauan, artinya Bapak mau kirim dimanapun seluruh Indonesia, itu sudah bisa kita ada di 300 lebih titik di 34 provinsi. Jadi di situ bisa terlihat dalam 2 tahun Antaraja bisa tumbuh terus. Dan kenapa juga bisa tumbuh terus? Karena memang kita punya teknologi dan punya armada dan operational excellence yang mendukung dari pengalaman ASA sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh untuk jenis yang kita bisa kirim. Pertama regular, yang kedua next day, hari berikutnya, yang ketiga same day. Bahkan same day-nya pun kita bisa Jakarta Bandung, Jogja Solo Semarang, ataupun Surabaya Malang. Jadi artinya Bapak Ibu udah barangnya tinggal nunggu, diantar dan dijemput. Bisa lagi Bapak Ibu bisa same day kalau tinggal di Jakarta mau beli sesuatu di Bandung. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Jadi di pick up, nanti ada hub-nya, nanti dari hub-nya dikirim ke pembelinya. Jadi sistemnya kayak estafet. Nah, contoh lain dari pengembangan bisnis kurir ini, kita bisa kembangkan juga untuk customer yang korporasi. Jadi kita bikin bisnis aja. Jadi khusus untuk korporasi, kalau rental mobil mereka nggak mau pusing soal mengurus mobil operasional, mereka outsource. Nah, sama juga korporasi kalau nggak mau pusing kirim-kirim barang dan parcel, mereka bisa outsource ke platform bisnis aja. Jadi mereka terdaftar, mereka kita bisa sediakan dashboardnya, kemana aja kirimnya, nggak perlu ketik-ketik alamat tiap kali mau ngirim dan sebagainya. Nah, juga kedua nih, kalau nanti mulai bisa travel banyak lagi, nanti kalau Bapak Ibu ke Soekarno-Hatta, cari counter Travelite. Jadi misalnya Bapak Ibu naik pesawat yang low cost, nggak mau beban baggage yang mahal, Bapak Ibu bisa ke counter ini kirim barangnya pakai Travelite, nanti bisa sampai ke lokasi yang kita tuju. Dan yang terakhir juga yang kita lagi mau kembangkan lebih besar lagi, titip aja. Jadi kalau misalnya bahasa e-commerce itu namanya e-fulfillment. Jadi di mana sebagai seller, mereka itu kita punya data yang kita bisa sediakan ke mereka, kira-kira bagaimana trafficnya, loadnya, dan kita bisa tawarkan untuk barang-barang mereka dititipkan di gudangnya kita. Di gudang kita di mana berdekatan dengan service point dari para kurir kita, sehingga waktu ada pesanan itu barang-barang itu nggak perlu dikirim misalnya dari kota lain atau jarak yang jauh, tapi bisa kita kirim lebih cepat dan lebih murah. Nah, itu kita tentu harus menggunakan teknologi. Jadi ini e-fulfillment. Nah, untuk kinerja sendiri ya seperti tadi, kalau kita lihat ini, kalau rata-rata pertumbuhan itu compound annual growth-nya itu 15% 2019. Ini belum masuk Antaraja loh. Ini baru dari rental dan auction. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa lihat ASA sendiri tanpa Antaraja pun bisnisnya solid, tumbuhnya stabil. Nah, hanya sekali lagi kita harus lihat kenapa bisnis untuk rental ini kalaupun bisa tumbuh 15%, kenapa harus masuk ke end-to-end logistik? Karena apa? Karena memang untuk kita kembangkan rental, kita harus banyak hutang. Jadi makanya debt equity-nya kita bisa lihat terus naik gitu. Jadi artinya kita harus jaga ini. Dan ini yang sebabnya kita mau balancekan dengan transformasi atau kembangkan bisnis ke arah new digital, ke arah Antaraja dan sebagainya. Nah, ini kelihatan di sini. Revenue sendiri kita naik 28%, tapi operating profit income itu turun. Turunnya itu cukup signifikan karena apa? Karena kita lagi bangun. Kita lagi rekrut orang banyak, kita lagi
kembangin cabang di mana-mana. Nah, itu sebabnya di 2019, 2020 bottom line-nya turun. Tapi good news-nya kalau kita lihat dari sini, ada kenaikan dari revenue kurir. Nah, makanya kita lihat yang biru muda ini terus meningkat nih dari kuartal 1 2020, semester 1 hingga 9 bulan, karena yang full year masih kita audit. Dari sini kita lihat pertumbuhannya stabil dan juga komposisi dari ekspres atau kurir naik. Nah, ini Ibu Bapak bisa lihat yang biru ini kita terus naikkan, dan sekarang ini bahkan kontribusi dari antar aja atau ekspres kurir itu kedua terbesar setelah rental. Rental sendiri masih naik dari 1,1 triliun jadi 1,2. Namun seperti kita lihat yang tumbuh adalah di dalam antar aja. Makanya kita lihat nanti outlook-nya. Oke, sebelum ke outlook, mungkin ini sedikit tentang ESG. Ini penting juga kalau kita nanti lihat berharap investor asing mulai balik, pasti mereka akan cari perusahaan yang concern terhadap ESG. ESG ini Environment, Social, Governance. Yang paling gampang akan saya jelaskan, contoh, kita punya armada 20 ribuan. Jadi untuk nyuci mobilnya airnya banyak sekali. Airnya aja kita recycle. Dan untuk parkir mobil ya kita pakai atapnya pakai solar panel. Jadi listriknya untuk cabang-cabang tertentu dari ASA kita pakai listrik dari solar itu. Jadi itu menunjukkan kita concern terhadap lingkungan. Untuk social governance nanti bisa dibaca sendiri. Oke, untuk tahun ini gimana? Kalau kita lihat dari tahun 2020 itu bisa hampir tumbuh 20%-an lebih. Makanya tahun ini kita juga sama, targetnya 20-25%. Dan kontribusi dari rental dan auction itu 10-15%. Nah, kita harapkan kalau terus pertumbuhan antar aja stabil, bahkan terus tinggi seperti 2 tahun ini, kontribusi dari antar aja itu bisa lebih dari 50%. Dan untuk CAPEX, karena paling besar adalah untuk pembelian mobil baru, makanya kita lihat 1,3 sampai 1,5 triliun itu mungkin yang untuk antar aja dan lainnya itu nggak sampai setengahnya, hanya 20%-nya atau 10%-nya. Jadi dari situ kelihatan untuk komposisinya. Nah, ini update terakhir saja. Waktu Desember 2020 selama Harbolnas itu sempat pengiriman itu sampai 500.000 per hari, paket per hari. Dan itu salah satu yang tertinggi, dan kita sih sekarang rata-rata sudah 300 ribuan. Kalau kita hitung target break even kita untuk bisnis antar aja itu 300 ribuan. Jadi Desember kemarin sudah tercapai nih, good news nih, artinya harapan kita tahun ini bottom line-nya ASA membaik. Nah, untuk kerjasama, karena kita di bisnis new economy banyak kerjasama, kolaborasi dengan macam-macam. Kita sudah dengan Shopee, dengan JD dan Blibli dan lain-lain, makanya sekarang kita baru-baru ini ada dengan Dana, dengan Bukalapak, dan juga bank-bank juga kita lihat di sini juga terus mengucurkan kredit. Artinya bank sekarang kan dibilang sensitif, tapi ke antar aja, ke ASA masih terus mereka kasih kredit karena mereka lihat prospeknya. Ya, ini sebagai akhir ada Caroline, bisnis aja, antar aja, Sharecar, ini semua new economy, dan ini alasan kenapa kita harus invest di ASA. Pertama, integrasi model bisnisnya di mobility ecosystem, digitalisasi, juga leader di rental mobil dan lelang, juga e-commerce lagi tumbuh, ada antar aja, penjualan mobil bekas juga masih tumbuh, customer-nya masih kuat, pembiayaan juga bank-bank support, dan fundamental yang bagus, manajemen yang bagus, dan pemegang saham yang solid. Saya rasa itu saja, Bu Clara. Oke, terima kasih Pak Dion, sangat menarik ya pemaparannya. Teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut lagi ya, saya ingin memperkenalkan ternyata ada banyak nih representatif dari ASA sendiri ya yang hadir di sini. Mungkin tadi saya belum sempat sebutkan ya Pak. Ada Bapak Hindra Tanujaya selaku CFO, ada Bapak Jani Chandra selaku Direktur juga, dan tadi yang menyampaikan juga Bapak Ferdinand Dion ya selaku IR dari ASA, dan Bapak Chris Jonan juga selaku IR dari ASA ya. Oke Pak, terima kasih banget untuk pemaparannya tadi, presentasinya sangat-sangat singkat tapi memberikan insight nih untuk para investor di sini ya saya rasa. Pak, mungkin saya ada satu pertanyaan ya sebelum saya beralih ke pertanyaan dari teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat kan sebenarnya lini bisnis yang lagi digenjot dari ASA itu kan adalah bisnis antar ajanya ya Pak ya.
Nah, tapi sebenarnya untuk bisnis logistik sendiri, itu di Indonesia sendiri kan pemainnya sudah cukup banyak nih Pak. Sebenarnya apa sih kayak competitive advantage-nya dari Antar Aja sendiri dan bagaimana nih strateginya ke depannya untuk bisa compete dengan pemain yang lain gitu. Dan apakah nantinya Antar Aja ini akan mendominasi bisnis dari ASA sendiri gitu Pak? Oke, jadi mungkin sebelum Pak Suyanto menjawab ya, saya akan ceritakan sedikit ya. Jadi kita kan ada 3 pilar bisnis ya. Jadi kalau yang namanya bisnis rental itu heavy asset ya. Jadi kalau kita lihat sebelum adanya Antar Aja, total aset daripada ASA itu udah hampir 5 triliun ya. Nah, kalau kita mengembangkan terus bisnisnya ini menjadi sampai 50.000 unit ya, itu kita akan terhambat oleh debt equity ratio. Ya, di dalam debt equity ratio kan 4 kali ya, kalau kita mau pinjam ke bank, karena selama ini kan kita financingnya dari loan ya. Jadi itu akan menyebabkan debt equity ratio kita akan jelek. Ya, ada limitation di situ. Sehingga kita harus mencari yang bisnis-bisnis yang light asset. Nah, bisnis-bisnis light asset itu ya seperti tadi, karena auction itu kan fee base ya, jadi commission base, yang jual ataupun yang titip atau sama yang beli itu membayar fee sama kita gitu kan. Nah, tetapi bisnis yang namanya rentalnya ASA ini adalah kalau dibilang krimnya, kalau es krim itu krimnya ya. Jadi 2 pilar itu adalah krimnya. Bisnisnya itu bisnis old economy ya. Nah, kemudian kita masuk ke bisnis new economy, yaitu yang namanya express yang end-to-end logistik. Ya. Nah, growth itu terbesar itu nanti akan di Antar Aja, ya, karena kalau kita mau main layangan, ya tadi saya cerita, bisnis logistik itu marginnya tipis, ya, tapi volumenya besar. Ya, jadi kalau kita ngomong dari top line-nya, si volume maker itu adanya di Antar Aja, tetapi itu adalah kalau di es krim cone-nya, ya cone-nya itu bisa dipegang lah dari volumenya, tetapi krimnya ya di bisnis-bisnis yang sudah stable. Kalau seperti di rentalnya kan revenue-nya juga stable, profit-nya stable, kemudian auction juga demikian ya. Jadi itu adalah kekuatan daripada ASA dengan 3 pilar ini. Gitu. Mungkin itu yang lah. Kemudian mengenai kompetisi di bisnisnya Antar Aja, nanti Pak Suyanto mungkin bisa jelasin, silakan Pak. Mungkin saya sedikit aja menambahkan satu hal yang unik gitu ya di ASA ini. Kita itu memiliki very strong synergy between pillar business, sehingga itu mendukung end-to-end logistics. Jadi kalau kita lihat ASA sendiri memiliki aset yang banyak, baik rental mobil maupun trucking. Kemudian ability untuk memanage people. Nah, ini yang menjadi kekuatan dan sinergi untuk mensupport bisnisnya Antar Aja. Selain tadi dijelaskan oleh Pak Dion juga, bahwa Antar Aja itu hanya salah satu dari portfolio logistiknya. Sinerginya itu juga ada ASA Logistik, ada Antar Aja sebagai last mile delivery, maupun ada Titip Aja yang adalah fulfillment-nya. Jadi, ini rasanya sangat unik posisinya di Indonesia itu. Belum ada yang kita lihat itu benar-benar end-to-end dan sangat kuat sinerginya. Kemudian di Antar Aja sendiri, uniqueness dibandingkan dengan pemain-pemain lain adalah ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah bisnis modelnya sendiri. Jadi kalau kita lihat, Antar Aja itu berbeda dalam hal unique modelnya. Kalau kita lihat pemain-pemain tradisional yang namanya express delivery, biasanya kalau orang mau kirim paket itu harus datang, jadi harus ke counternya untuk bisa melakukan pengiriman paket. Nah, secara nggak langsung sebetulnya cost untuk mengirim paket itu adalah ongkos transportasi, ongkos parkir, waktu yang diperlukan untuk mengirim paket. Kalau di Antar Aja itu tidak seperti itu. Di Antar Aja cukup mendownload aplikasi Antar Aja yang ada di iOS maupun di Android, sehingga sebenarnya ongkos biaya kirim paket ya benar-benar kirim paket, nggak ada additional cost lagi. Kemudian orang nggak usah keluar, hanya cukup di rumah, bayarnya juga dengan cashless. Sekarang opsinya udah banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh kalau gitu bedanya apa dong dengan yang ride hail, kayak mungkin Gojek atau Grab. Nah,
saat ini Gojek dan Grab itu karena mereka modelnya point to point dan crowdsourcing, mereka hanya mengirim dalam kota, bisanya hanya dalam kota, tidak bisa kan ngantar misalnya barang dari Jakarta ke Surabaya gitu. Nggak mungkin. Artinya itu perbedaan modelnya. Jadi Antar Aja ini nomor satu karena bisnis model itu hybrid antara tradisional maupun yang pakai teknologi, sehingga kita posisinya unik gitu. Itu yang pertama. Kedua, perbedaan yang mendasar adalah orang-orang kita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita itu punya pengalaman di ASA memanage supir yang begitu banyak, sehingga keahlian dalam mengelola people, culture-nya, maupun value yang ada dalam orang-orang ini jadi unik buat kita. Karena walaupun kita punya teknologi yang canggih, pada akhirnya kan yang menjadi mukanya Antar Aja adalah orang-orangnya, kurirnya yang di lapangan. Nah, kami menamai kurir itu Satria. Mereka adalah karyawan kita. Mereka dilatih, mereka diberikan nilai-nilai mengenai Satria itu sebenarnya adalah value juga, sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. Jadi itu kita ajarkan sehingga memberikan servis yang terbaik. Itu yang kedua uniqueness-nya. Nah, yang ketiga tentunya karena teknologi. Kalau ini lebih banyak karena partner kita mensupport dengan waktu di awal kita bangun ini, kita disupport oleh partner kita SF Express, tetapi sekarang pun di in-house kita punya lebih dari 100 orang yang benar-benar hanya untuk mengerjakan product development dan juga sistem manajemen yang ada untuk mengelola parcel ini. Jadi bisnis Antar Aja itu sangat heavily on technology, light asset, karena semua asetnya ada di bisnis ASA yang lain. Demikian itu jadi uniqueness kita. Oke Pak, terima kasih. Berarti tadi ada 3 hal ya Pak yang menjadi keunggulan dari Antar Aja sendiri. Karena yang pertama itu ada campuran dari, maksudnya bisnis logistik itu kan sebenarnya bisnis tradisional ya, tapi di Antar Aja itu dikombinasi dengan teknologi yang memadai ya. Terus yang kedua juga dari manajemen dari orang-orangnya, juga karena kurir itu kan tadi Bapak sempat bilang bahwa adalah wajah dari si Antar Aja sendiri ini ya. Maksudnya kurir itu juga menjadi aspek yang sangat penting lah untuk para customer ya. Dan yang ketiga itu ada dukungan teknologi yang didapat dari partner SF tadi ya, yang juga merupakan pemain yang handal nih di China ya Pak, kalau nggak salah tadi. Betul. Oke Pak, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya dari teman-teman di sini. Oke, ini ada yang bertanya, apakah di kemudian hari Antar Aja ini akan dijadikan main bisnis dari ASA? Dan sejauh ini bisnis apa sih yang paling memberikan kontribusi atau mungkin yang mendominasi revenue dari PT Adisarana Armada Tbk? Oke, jadi mungkin saya jawab dulu ya. Jadi kalau kita lihat margin terbesar itu adanya di persentase ya. Margin terbesar itu adanya di balai lelang ya, karena dia kan commission based. Jadi kalau melihat percentage daripada contribution margin terbesar ya pasti adanya di auction ya. Tetapi kalau dalam segi value, jadi melihat berapa uang yang didapat lebih besar, profitnya berasal dari rental ya, karena rental itu kan beli mobil itu big ticket item ya, satu mobil bisa 200-300 juta gitu. Jadi keuntungan itu rata-rata kurang lebih selama 4 tahun itu bisa sampai 23%, 18-23% marginnya daripada acquisition cost. Ya, jadi kalau saya tadi cerita bahwa profitnya itu didapat sekarang ini ya, masih didapat dari rental dan auction. Tetapi in the future, yang namanya bisnis ini persentasenya bisa dilihat di slide ya. Kontribusi daripada e-commerce logistik ini akan luar biasa. Jadi kalau kita ngomong sekarang ya, tahun ini misalnya rata-rata 500.000 per hari pengiriman. Itu revenue-nya akan jadi 500.000 kali 10.000 aja harga rata-ratanya ya. Itu per hari udah berapa, bisa berapa yang didapat, kali 300 hari aja setahun. Jadi udah pasti 2-3 tahun ke depan itu kita akan kontribusi terbesar itu dari revenue-nya Antar Aja. Jadi kalau kita lihat bahwa kita itu akan break even di 300-350.000 dan Desember kemarin itu sudah mulai profit walaupun kecil ya. Jadi Desember 2020 kita sudah break even. Oke Pak,
Berarti so far yang terbesar itu masih revenue-nya dari rental dan auction ya tadi. Dan nanti akan break even kalau misalnya dalam sehari itu pengirimannya di 500.000 ya Pak? 300 sampai 350.000 itu akan break even. 300 sampai 350.000. Tapi target kita tahun ini ya sekitar 500 sampai Desember depan. Itu targetnya rata-rata per hari delivery-nya 500.000. Oke, sampai akhir tahun ini. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan yang tadi. Oke, Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Sejalan dengan relaksasi PPNBM yang diberikan oleh pemerintah untuk pembelian mobil baru, apakah ASA memanfaatkan momentum tersebut untuk belanja modal, khususnya pembelian unit mobil baru? Berapa besar CAPEX-nya untuk di tahun 2021? Dan apakah pelaksanaan CAPEX tersebut dilakukan dalam masa insentif PPN? Terima kasih. Ini, yang namanya beli mobil itu kan bukan seperti shopping di mall ya. Jadi kalau ada diskon dibeli gitu. Nah, jadi beli mobil itu big ticket item. Ya, jadi kita itu hanya beli kalau ada yang nyewa. Ya, kita nggak akan beli, oh ada diskon terus beli. Ya, itu kalau utilisasinya rendah, buat apa gitu kan. Dan kedua, yang namanya PPNBM ini juga masalah gitu. Kan berlaku cuma 3 bulan. Ya. Nah, terus tipe mobil tertentu. Nah, ini juga temporary kalau kita ngomong bahwa mobil ini harganya turun, itu kan temporary. Kalau dibandingkan dengan mobil bekas itu gapnya jauh. Ya, jadi makanya kalau walaupun ini PPNBM-nya direlaksasi, tetap aja yang namanya mobil bekas akan naik. Karena problem daripada penjualan mobil itu bukan harganya mahal, tetapi mobil itu problemnya adalah leasingnya tidak memberikan leasing, tidak mengucurkan kredit. Kenapa tidak mengucurkan kredit? Karena daya belinya juga minus, makanya tahun lalu dilakukan yang namanya restrukturisasi kredit kan. Nah sekarang perusahaan leasing apa mau memberikan kredit, ada lagi yang DP 0%, PPNBM-nya walaupun turun, tetapi kan kalau orang nggak punya daya beli, bagaimana mau beli itu? Jadi yang terjadi adalah orang yang tadinya mau beli di bulan, memang mau beli di bulan Februari, Maret gitu ya, tunda dia, akan dilakukan itu. Termasuk di ASA, untuk pembelian yang tadinya mau Februari ya kita geser ke Maret. Tapi untuk bulan-bulan selanjutnya ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada order baru kita beli mobil, kita bukan mau ngambil di situ karena kalau kita beli mobil tidak tersewakan, yang terjadi adalah depresiasi, biaya bunga, ya carrying cost-nya itu akan tinggi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bilang bahwa CAPEX-nya, kalau kita tetap growing, jadi CAPEX di ASA itu ada yang namanya mobil yang replacement. Jadi recycle, jadi setiap 4 tahun kan dijual, tadi Pak Dion udah cerita. Jadi untuk pembelian mobil itu kita masih targetkan sekitar 5.000 lebih mobil yang akan dibeli di 2001. Ya, dan itu CAPEX kita 1,3 sampai 1,5 triliun di 2021. Oke, jadi bukan karena ada PPNBM, terus malah jadi menambah pembelian mobil ya Pak, karena kalau misalnya dipaksakan tidak perlu, malah nanti akan jadinya depresiasi dan juga ujung-ujungnya mempengaruhi pembayaran bunga ya. Ya. Oke, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang dilakukan oleh ASA untuk menyiasati penurunan rental mobil dari klien korporat yang masih memberlakukan WFH maupun penutupan cabang-cabang layanan operasional dari perbankan di era pandemi? Dan langkah strategi apa nih yang akan diambil ASA agar bisnis career service antar aja bisa bersaing dengan perusahaan pesaing yang sama dan punya nama terkenal karena sudah lebih dulu ada? Oke. Mungkin saya jawab mengenai bisnis ke depannya ya. Jadi di ASA ini makanya mitigasi customer itu sangat penting ya kan, itu bisa terlihat di 2019 dengan 2020 ini akan hampir full year itu kena pandemi ya, tetapi penjualan kita nggak turun, artinya korporasi yang menyewa mobil di tempatnya ASA ini relatively adalah blue chip company ya, sehingga mereka pakainya itu mobil operasional ya, jadi otomatis mereka membutuhkan itu. Yang kedua, segmen market yang lain tumbuh, yaitu apa? BUMN, kemudian pemda-pemda itu membutuhkan transportasi karena budget mereka sekarang kan terpakai untuk dana COVID ya. Jadi mereka tetap membutuhkan transportasi sehingga mereka mengalihkan juga
dana-dana yang tadinya buat buat pembelian mobil diganti menjadi sewa mobil gitu. Jadi itu ada market lain yang sebenarnya tumbuh gitu. Jadi makin lama makin banyak juga yang kalau kondisi susah orang nggak mau beli mobil, kalau bisa sewa karena capex-nya kan jadi nggak ada gitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang tadi Pak Suyanto bisa membahas mengenai kompetisi di bisnis Antaraja, silakan. Iya. Kalau di Express di Antaraja, kita memang mulai dengan bisnis untuk mengirim paket di e-commerce. Karena memang tadi volumenya sangat besar, sehingga dengan e-commerce ini memungkinkan kita Antaraja itu untuk membangun jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena kan it's like a chicken and egg gitu ya. Kalau kita nggak punya volume, kita juga nggak berani buat network. Tapi kita kalau nggak punya network juga nggak dapat volume. Jadi kan itu kan yang mana duluan. Nah, tetapi strategi kita sebenarnya tidak rely on hanya melayani e-commerce. Makanya kalau tadi Pak Dion share bahwa kita itu juga masuk ke bisnis-bisnis dengan kekuatan teknologi, kita itu menciptakan produk-produk baru yang unik gitu. Misalnya di segmen bisnis, kita itu masuk ke tools kita sebut bisnis aja. Nah, ini adalah tools untuk segmen bisnis. Tujuannya apa? Dengan bisnis aja ini, para pelaku bisnis itu bisa melakukan pengelolaan delivery mereka secara terpusat. Jadi walaupun mereka mengirim dari manapun, dari cabang mereka bisa memanage siapa yang mengirim, masuk call center mana, sehingga layanan kita itu nggak cuma mengenai mengirimkan barangnya itu sendiri, tapi juga data analytics yang berkaitan dengan histori pengiriman, berkaitan dengan prediksi nantinya ketika mereka mau buka cabang baru atau buka operation baru, mereka bisa mengestimate berapa cost logistik mereka atau delivery mereka. Nah, itu contoh. Selain itu juga kita juga mengembangkan kayak Trafilite misalnya. Ini kan juga satu unique value. Bekerja sama dengan Angkasa Pura, kami udah mulai di Soekarno-Hatta dan sekarang lagi menyiapkan di Medan, di Kuala Namu, supaya kita memberikan value kepada end user kita. Jadi kita nggak melulu hanya masuk ke e-commerce. Dan ini kreasi ini mungkin dilakukan karena kita operate dengan teknologi yang seperti itu. Mungkin produk-produk lain yang saya mungkin bisa contohkan lagi, misalnya kita punya produk same day, tapi di kota berdekatan misalnya. Kalau mau pesan Batagor, Bandung misalnya, itu bisa same day dari Jakarta ke Bandung. Atau yang di Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang, itu bisa same day. Demikian juga yang di Surabaya ke Malang, itu bisa same day. Jadi kita tetap mengubah strategi kita adalah create new product yang kita harapkan jadi blue ocean, bukan red ocean. Oke Pak, terima kasih. Berarti tadi justru ya pada saat pandemi ada market baru nih yang terbentuk ya. Karena dana yang biasanya dipakai untuk pembelian mobil malah sekarang dialihkan untuk rental mobil ya, karena perusahaan-perusahaan juga mungkin lebih memilih untuk rental nih sekarang. Lalu untuk strateginya tadi juga sudah dijawab, jadi ada bisnis aja, ada Trafilite dan titip aja ya, supaya terus bisa compete nih sama pelaku logistik lainnya. Semoga pertanyaan yang tadi juga sudah terjawab. Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Secara laporan keuangan, Antaraja masih jadi beban nih untuk ASA sendiri. Kira-kira menurut perusahaan, kapan Antaraja mampu membukukan keuntungan? Tadi udah dibahas ya, jadi Desember tahun lalu udah mulai untung ya. Jadi break even-nya kan di 300.000. Di delivery-nya udah mulai untung walaupun kecil, tapi kita harapkan untuk tahun ini sudah menguntungkan. Oke, baik. Desember tahun ini ya Pak? Tahun lalu punya Desember udah break even. Oke, semoga yang itu juga sudah terjawab. Kita pilih lagi nih ya Pak pertanyaannya. Berapa rata-rata kenaikan atau penurunan revenue per jasa layanan dalam 3 tahun terakhir, dan mana yang paling menjadi dominan penyumbang profit? Mungkin untuk ASA sendiri ya. Tadi udah dilihat bahwa ada average growth-nya ya. Rata-rata sih kita double digit growth-nya tiap tahun ya. Ini yang tadi di slide ini udah dijelaskan bahwa kalau kita ambil selama 2014 sampai 2019, CAGR kita adalah kurang lebih dari 15%. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada yang tanya soal sharecar, Pak. Iya. Kalau misalnya untuk sharecar itu, apakah hanya berada di Jakarta,
atau sudah masuk ke kota-kota lain? Dan bagaimana strategi sharecar itu bersaing dengan taksi online lain yang sudah terkenal? Jadi sharecar sementara ini kita memang masih beroperasi di Jakarta saja. Tapi kita ada rencana pengembangan mungkin berikutnya ke Bali. Nah, mengenai persaingan dengan taksi online lain, sharecar ini berbeda justru. Jadi bukan bersaing. Jadi kalau taksi online itu kan pakai pengemudi. Ya, kalau sharecar ini nyetir sendiri. Jadi sharecar ini konsepnya adalah sebenarnya bukan bersaing dengan taksi online, tapi mungkin menggantikan kebutuhan orang untuk beli mobil kedua atau mobil ketiga. Jadi tadinya kadang-kadang orang beli mobil kedua mobil atau 3 mobil, yang sering dipakai 1 gitu. Mobil yang kedua mungkin jaga-jaga. Nah, dengan ada sharecar, kebutuhan untuk mobil kedua dan ketiga itu jadi sudah tidak perlu, terutama di daerah perkotaan ya, seperti di daerah yang tinggal di apartemen, yang dimana kan space parkir terbatas. Nah, jadi dengan sharecar tidak usah bayar parkir, jadi biaya sewa parkir saja mungkin bisa udah tertutup tuh sama biaya asuransi SNK aja sudah tutup untuk biaya pemakaian sharecar gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Karena sharecar selain itu sharecar kelebihannya itu adalah karena nyetir sendiri privacy. 1 privacy, kedua safety, yang ketiga fleksibilitas. Jadi kadang-kadang kan kita pakai mobil kita dari poin A ke B, terus kita kepikir mau ke C atau mau ke D. Kalau dengan taksi atau taksi online kan terbatas ya, harus jelas mau A ke B, B ke C, jelas bagaimana. Gitu. Kalau ini lebih fleksibel. Ya, jadi sebenarnya berbeda sih segmennya. Oke, terima kasih Pak Jani. Oke, berarti sebenarnya ini memang tujuannya dibuat bukan untuk bersaing dengan taksi online, melainkan justru menawarkan fleksibilitas nih untuk mungkin teman-teman yang ingin punya mobil lebih dari 1, tapi mungkin nggak punya tempatnya untuk parkir dan sebagainya. Jadi ini justru memberikan kemudahan ya untuk teman-teman yang ingin mempunyai mobil lebih dari 1 gitu ya Pak. Nah, sebagian bisa udah tidak jadi beli mobil gitu, langsung pakai sharecar saja gitu. Jadi pemakaiannya antara sharecar kombinasi dengan taksi online. Okay. Jadi malah kombinasi, complementary jadinya. Betul. Jadi daripada membeli mobil baru kan keluar kosnya juga lebih besar. Kalau cuma mau dipakai sekali-sekali, mendingan pakai sharecar aja ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Di antara bisnis-bisnis yang dimiliki ASA, sebenarnya mana sih bisnis yang paling terdampak dan mana yang paling diuntungkan? Kalau misalnya mungkin pada masa pandemi kemarin ya. Delivery bisnis itu yang paling diuntungkan. Tetapi kebetulan sebenarnya yang terdampak itu adalah di bisnis rental ya. Tapi kalau kebetulan di tempat kita customer base-nya itu cukup mitigasinya cukup baik sehingga tidak turun. Kalau di compare 2019 dengan 2020 kita masih bisa tumbuh 1%. Ya, jadi itu adalah beauty-nya daripada rentalnya ASA gitu ya. Jadi mereka masih sewa mobil yang jangka panjang. Boleh dibilang yang early return itu ya nggak terlalu banyak gitu, sekitar 400 mobil ya dari 26.000. Tetapi mobil yang dikembalikan oleh customer itu langsung tersewa lagi, karena banyak perusahaan juga yang nggak mau beli mobil, akhirnya mereka cari mobil yang sewa aja gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin awalnya sempat mengalami agak sepi nih awal-awal pandemi, tapi lalu justru rental ini kembali lebih baik lagi ya, karena orang-orang juga lebih memilih rental daripada membeli mobil. Persis seperti lelang juga, Bu. Jadi lelang kan juga sama terdampak, tetapi pada waktu PSBB pertama di bulan April dan Maret dan April turun karena PSBB kan tidak boleh kumpul. Ya, apalagi kalau di lelang kan orang pasti ngumpul. Tetapi karena untungnya kita juga punya yang namanya bidding online. Jadi auction-nya kita lakukan online dan itu ternyata dampaknya cukup bagus ya. Penjualannya meningkat. Kenapa penjualan meningkat? Padahal ini leasingnya juga boleh dibilang kering ya, agak banyak yang perusahaan leasing mencurahkan kredit. Tapi pembeliannya banyakkan tunai malahan. Jadi di bisnis mobil bekas ini mereka yang takut naik kendaraan umum tetapi punya uang, mereka beli mobil bekas. Ya, jadi karena untuk menghindari terjadinya pemaparan tertularnya COVID, mereka nyetir sendiri, beli mobil bekas. Jadi itu yang menyebabkan kalau dilihat penjualannya yang dari tadinya 37.000 auction-nya,
bisa mencapai 44.000 di tahun 2020. Ini kan menunjukkan bahwa dampaknya malah positif di situ. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Yang sharecar juga terdampak positif dengan ini pandemi ini. Karena kalau ini kan orang menghindari menggunakan driver ya. Kalau kepakai ini sharecar kan nyetir sendiri. Jadi nggak risikonya lebih rendah. Oke, jadi sebenarnya untuk share car, untuk rental, dan untuk lelangnya itu sebenarnya sama-sama diuntungkan ya dengan adanya pandemi kemarin, karena orang juga mungkin lebih ingin berkendara sendiri dibandingkan campur-campur dengan orang lain, atau misalnya menggunakan kayak kendaraan online lainnya nih yang maksudnya mungkin habis dipakai orang gitu, orang juga lebih takut kali ya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan Asa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Gojek memang berbeda. Kalau Gojek kan sebenarnya bisnis ride hailing itu harus light asset. Tetapi kalau yang namanya seperti Antraja, itu kan perlu hub sama sorting center. Jadi kalau kita yang tidak lakukan adalah kalau yang namanya instant delivery. Ya. Jadi kalau ngirim dalam waktu 2 jam kita nggak sanggup. Ya. Jadi itu yang membedakan kenapa kita boleh dibilang rate-nya lebih murah. Ya, karena kalau dengan modelnya Antraja itu jaraknya berapa jauh pun itu harganya sama. Oh, oke. Jadi itu yang lebih menguntungkan, dan seperti tadi ada beberapa pertanyaan yang saya baca itu kan mempertanyakan kalau ada Gojek sama Tokopedia ya. Jadi relatively itu tidak menjadi pesaing kita, malahan menjadi complementary gitu. Jadi mungkin kalau yang Gojek perlu luar kota ya malah bisa kerjasama sama kita. Oke, jadi sebenarnya mau berapapun jauhnya, mau dekat atau jauh, untuk nominal ongkirnya sendiri sama ya. Dalam kota same day itu flat harganya di kita. Jadi kita tidak tergantung jarak. Kalau dalam kota ya sama harganya semuanya. Kita itu model kayak estafet. Jadi dari itu makanya ridernya Antraja itu hanya bergerak 3 km. Kemudian diserahkan ke tempatnya yang namanya staging ya, staging box itu. Nah, dari staging nanti dibawa ke sorting, dari sorting dikirim ke tempat yang drivernya lain lagi yang antar gitu. Oke, jadi seefisien mungkin ya dibanding dari hanya pakai satu driver dari untuk pengiriman yang jauh, jadi dioper nih ya Pak. Iya, dan itu perlu density ya. Jadi kalau satu area density-nya tinggi, berarti kan kurir ini akan ngambilnya banyak gitu. Jadi efisiennya di situ. Perlu teknologi seperti AI punya database ya, big data itu untuk menentukan di mana kita akan menempatkan kurir-kurir itu. Pak, berarti untuk satu kurir nih dalam sehari dia akan mengantarkan hanya di rute yang sama atau di rolling? Di rute yang sama. Enggak, di rute yang sama. Jadi kemungkinan akan ketemu dengan kurir yang sama itu sangat tinggi probability-nya, sehingga bisa dikenal gitu. Jadi buat seller-seller itu kalau orang yang sama dia kenal kan nggak was-was kalau ngambil barang atau ngetok pintu gitu ya. Jadi itu jadi ada customer relationship-nya juga. Oke. Jadi di sini customer relationship-nya juga ditonjolkan nih dari Antraja ya. Oke Pak. Oke, ini sekarang ada pertanyaan untuk JBA dan Caroline-nya sendiri. Kira-kira targetnya kayak apa nih ke depannya? Kalau untuk JBA, targetnya kita masih akan target growth double digit lah setiap tahun. Ya kenapa? Karena JBA ini sourcing-nya sebenarnya ada 3. Ya, satu yang besar itu adalah satu dari leasing. Yang leasing ini dengan bisnis leasing, setiap kali bisnis leasing tumbuh ada sekian persen pasti yang jadi bad debt. Secara legal memang leasing tidak boleh menjual sendiri harusnya gitu. Jadi mereka harus jual melalui balai lelang. Nah, dalam memilih balai lelang ini yang jual aset kan inginnya dapat harga tertinggi. Untuk dapat harga tertinggi, mereka pasti pilih di tempat yang pembelinya paling banyak. Ya, keuntungan JBA itu adalah kita balai lelang terbesar ya. Kita tahun lalu jualan 44.000, ya cukup beda jauh dengan yang berikutnya. Karena kita paling besar, artinya pembelinya juga paling banyak. Karena ini marketplace. Jadi kalau marketplace ini biasanya kalau udah terbentuk, itu kan pembeli maunya datang ke tempat yang penjualnya paling banyak.
penjual maunya di tempat yang pembelinya banyak. Ya seperti e-commerce lah. E-commerce orang pasti cari yang pembeli, cari di tempat penjual banyak, sama balikannya. Jadi once sudah kebentuk marketplace-nya, ini ada kelebihannya. Nah itu kenapa bisnis kita masih akan growth terus selama otomotif growth. Karena kita masih prefer auction lah untuk bagi yang mau lepas aset gitu sekarang. Satu. Kedua, penjualan berikutnya adalah dari perusahaan yang masih belum rental. Jadi kalau kita punya bisnis B2B, perusahaan-perusahaan, mereka punya dua alternatif. Mereka bisa sewa dari kita, atau kalau mereka tidak mau sewa, mereka kan pasti masih punya aset sendiri. Dan kalau namanya aset, itu pasti ada umur pakainya. Setiap 5 tahun, 7 tahun itu harus dijual. Dan tren sekarang makin banyak adalah melalui lelang. Karena kalau menjual sendiri kan, satu, transparansinya susah dikontrol, terutama bagi perusahaan yang ada salah satu perusahaan consumer good lah yang cukup besar yang memiliki armada sekitar 7.000-an se-Indonesia. Mereka masih lebih prefer ngelola sendiri aset mereka. Tapi akhirnya mereka menggunakan jasa lelang kita. Karena mereka setiap tahun, berarti kalau 7 tahun, berarti setahun 1.000 mobil kan harus dijual. Kalau pakai 7 tahun. Nah, itu seperti itu. Itu masih akan growth. Jadi artinya kalau bisnis Indonesia masih growth, itu akan growth juga. Yang ketiga adalah dari pedagang mobil bekas. Nah, market ini juga akan berkembang. Kenapa? Kalau kita lihat di luar negeri, seperti di Jepang gitu ya, itu pasar lelang ini, perusahaan lelang yang terbesar itu setahun jualan 2 juta mobil. Jadi satu perusahaan balai lelang jualan 2 juta mobil. Dibanding Indonesia penjualan mobil baru setahun belum sampai 1 juta, apalagi dengan krisis ini di bawah 1 juta jauh gitu. Ya, mereka jumlah yang dilelang bisa 2 juta. Yang terbesarnya itu bukan dari tarikan leasing. Kenapa? Karena di sana kan kredit macetnya rendah sekali. Jadi paling besar adalah dari dealer mobil bekas. Karena dealer mobil bekas kalau ada opportunity untuk membeli satu aset baru, misalnya mereka punya inventory, katakan 50 mobil gitu atau 100 mobil gitu. Kan mereka lihat ada opportunity untuk beli mobil yang bagus dan murah harga. Tapi mereka butuh cash kan. Nah, cara yang paling mudah dan pasti untuk mencairkan cash aset mereka ya melalui balai lelang. Karena di balai lelang kalau kita pasang harganya di bawah harga market, itu harga akan terbentuk sesuai harga market. Kenapa? Karena direbutin misalkan di satu event lelang kita itu bisa sampai 800 orang pembeli di satu event. Satu hari itu kalau yang misalnya kita adakan event bisa sampai 800 pembeli yang ikutan. Artinya satu mobil bisa direbutkan oleh 800 pembeli, seperti saham lah. Walaupun kalau dijual murah akan naik nanti akan jadi seperti harga pasar. Jadi kita tahun lalu merayakan acara setahun mergernya kita menjual 10 mobil dengan harga 10 juta semua. Jadi ada 10 mobil, ada Honda Odyssey, ada Innova, ada Avanza, semua sama harga 10 juta. Apa yang terjadi? Akhirnya ke 10 mobil itu harganya terbentuk sesuai harga market semua. Yang Odyssey akan kebentuk di 250 jutaan, misalkan Avanza 150 jutaan, dan seperti itu. Jadi bagi pedagang mobil bekas yang udah sering beli dan jual di kita, mereka udah percaya dengan balai lelang kita. Ya kalau mereka butuh cairin aset, ya paling mudah melalui balai lelang. Nah, market ini akan tumbuh. Kenapa? Karena saat ini penetrasi balai lelang di pedagang mobil bekas ini masih kecil sekali dibanding di luar negeri. Dibanding di Jepang, di Amerika, di Thailand. Thailand balai lelang bisa sampai 100.000 mobil. Padahal kondisi otomotifnya kan mirip-mirip kita. Padahal dan potensi ekonomi kita jauh lebih besar gitu. Nah, itu aja sih. Kemudian yang Caroline ya. Caroline itu kalau tadi JPA itu B2B. Jadi antara leasing, kemudian yang beli adalah pedagang mobil bekas, rata-rata ya. Tetapi kalau Caroline itu adalah mobil yang siap pakai. Jadi untuk C2C, jadi orang yang mau jual mobil, jual beli lewat online, itu kita bisa melakukan lewat Caroline gitu. Nah, itu marketplace untuk mobil bekas, tetapi yang kondisinya ready. Nah, itu kemarin sih sudah selama bulan-bulan tahun lalu itu udah rata-rata sudah bisa mencapai 100 unit lah rata-rata per bulan penjualannya. Nah, jadi seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Oh ya Pak, untuk Caroline sendiri itu kan tadi Bapak bilang langsung ke consumer ya, kalau JBA itu kan lebih ke B2B. Yeah. Nah, kalau untuk Caroline sendiri itu bagaimana sih persaingannya dengan pasar mobil bekas lainnya? Kalau di Caroline itu ada namanya bisnis yang namanya Cartalog. Itu adalah grading system ya.
kita mendirikan perusahaan yang namanya Katalog. Itu adalah untuk menggrade mobil bekas. Karena mobil bekas itu kan nggak ada standar harga ya. Jadi kita biasa ada inspektornya ngecek, kemudian kasih machine learning, memprediksi harga mobil yang kondisi grade A, ABC gitu kan, kemudian dikasih range harga gitu. Tahun ini kondisinya A, B, C sampai F gitu, itu ada range harga gitu. Sehingga mereka yang beli dan jual itu nggak kejeblos gitu. Ya mainnya cuma di range harga itu gitu. Sehingga itu yang membuat Caroline itu makin lama makin disukain orang. Kalau mau jual mobil kan daripada dia shopping around, ya mendingan dijual lewat Caroline lah, nggak pusing gitu. Malahan di sana ada kerjasama bisa juga misalnya dengan financing-nya, dengan insurance-nya. Kemudian kalaupun mau warranty service tambahan ya, itu masih bisa ya pakai optional lah itu. Oke, jadi dari sistem grading tadi dan juga ada warranty-nya ya, itu yang menjadi keunggulan dari Caroline sendiri. Mungkin ada tadi beberapa pertanyaan saya lihat yang mengenai Grab dan Gojek ya, dampaknya dan persaingan bagi rental ya. Nah, bisnis kita dari 26.000 armada, jumlah drivernya tadi kan udah dibacain ya, sekitar 4.000-an ya. Artinya kan hanya sekitar 1/4 yang 1/5 ya, 20% yang pakai driver. Yang benar-benar kalau mau dibilang bersaing itu adalah yang pakai driver. Ya kan, kalau ya itu satu. Jadi 80% sudah jelas tidak terdampak. Ya kan. Yang kedua adalah oke, yang 20%. Yang 20% apakah kedampak? Memang beda. Bedanya gini, walaupun Grab dan Gojek ada membuat produk Grab for Corporate dan Gojek for Corporate ya, tetap mereka adalah crowdsourcing. Kalau kita drivernya adalah dedicated. Ya, lihat di gambar ini kan ada seragamnya. Satu, kedua di training. Terus namanya kalau dedicated orangnya yang datang akan orang yang sama terus. Kalau menurut hailing kan bisa hari ini drivernya A yang datang, besok bisa datang driver yang berbeda, tiap hari datang driver yang berbeda. Nah, kalau untuk kebutuhan bisnis pasti rasanya beda ya. Kalau kita traveling bisnis di dalam kota tiap hari ketemu driver yang berbeda gitu, rasa safety, secure dan itu juga beda. Dan selain kalau driver yang sudah sama kan sudah mengerti rutenya mana, tiap kali jalan harus ngajarin gitu, nunjukin jalan segala macam, jelasin gitu. Nah itu beda sih. Jadi secara umum itu beda, cukup beda lah kalau saya katakan. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa disamakan ya, karena kalau misalnya dari ASA sendiri, ya itu tadi customer relationship-nya itu juga sangat-sangat ditekankan, karena ya mungkin saya nih kalau misalnya sebagai pemilik online shop juga akan lebih memilih service yang bentuknya seperti itu. Jadi saya udah kenal dengan drivernya, mungkin drivernya juga udah tahu nih kira-kira rutenya kemana aja. Jadi menghindari adanya kesalahan lah, misalnya di pengiriman barang dan sebagainya ya. Pak, ini ada beberapa nih yang nanya soal rencana right issue. Oke. Gimana nih? Mau coba dijelaskan? Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi 3 pilar bisnis ASA itu harus punya yang namanya cash flow management yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita yang namanya rental mobil itu kan capex, kolateralnya ada. Ya, jadi kita tuh boleh dibilang dengan banking itu menjadi perusahaan yang paling disukain lah kalau mau ngasih kredit, katanya aman ya. Jadi kolateralnya ada dan barangnya liquid. Itu kita bisa dapat financing dari perbankan dengan kolateral adalah asetnya. Kalau yang namanya auction itu adalah cash cow ya, karena itu fee base ya. Jadi boleh dibilang di Caroline di auction itu cash cow-nya. Nah, kemudian yang namanya end-to-end logistik itu kan asetnya sebagian itu dimiliki ASA karena mobil-mobil logistiknya itu miliknya ASA disewa sama Antraja. Jadi light asset ya. Kemudian kalau kurir itu motornya kita sewa dari kurirnya ya. Nah, untuk investasi pada waktu kita mau invest yang namanya logistik ini, kita perlu funding ya, perlu funding yaitu kita cari karena kalau enggak kan beban bunga itu akan menarik performance daripada ASA ya, jadi kan itu beban ya karena ada investasi yang harus dilakukan di Antraja yaitu sistem, kemudian people, terus ada learning curve ya, itu semua akhirnya kita harus memikirkan bahwa bagaimana sih memdanain project daripada Antraja. Nah itu makanya cash flow-nya kita lagi melakukan yang namanya convertible bond ya.
Nah, convertible bond kita itu juga sudah ada standby buyer, adalah satu institusi yang akan beli standby buyer daripada itu. Tetapi namanya institusi kalau ingin melakukan yang namanya isu convertible bond, ada beberapa syarat yang mereka kayaknya agak ada endodoran sehingga agak terlambat delivery-nya dari ke submission-nya ke OJK. Nah, itu mengakibatkan yang tadinya kita mau pakai bukunya Juni, akhirnya telat untuk bukunya, ya. Jadi dipakai yang Desember. Jadi Desember ini akan submission, ya kan? Mungkin 2-3 bulan lagi akan keluarlah itu, ya. Jadi bukunya akan keluar di bulan Maret akhir ini, tetapi diharapkan dananya akan masuk sekitar Juni-Juli lah, gitu. Jadi tapi kita juga minta rubah harga, karena kalau yang pada waktu lalu kan pakai bukunya Juni, ya. Jadi Juni delivery dari Antaraja itu kan masih kecil, ya. Tetapi kalau sekarang sudah 300 sampai 350 ribu, kemudian harga saham ASA juga sudah segini tinggi, ya. Jadi ya kita sih nggak mau kalau harga segitu, gitu. Nah, itu ada adjustment pricing di convertible bond-nya, gitu. Jadi kita harapkan itu untuk mendanain yang namanya logistik, ya. Jadi supaya cash flow management itu disiplin, gitu. Jadi nggak campur aduk. Convertible-nya itu zero kupon, ya, jadi nggak ada bunga. Ya, semoga terjawab pertanyaan soal right issue tadi nih, teman-teman. Soalnya dari tadi banyak nih yang bertanya soal itu, ya. Oke, Pak, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri webinarnya hari ini. Oke, ini ada yang nanya, apakah ada rencana untuk memakai mobil listrik nih ke depannya untuk misalnya armada share car atau misalnya untuk rental, atau ada nggak nih nanti keterlibatan mobil listrik di lini bisnisnya dari ASA? Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali karena melihat kondisi saat ini, ya. Jadi kita sudah coba untuk yang namanya Antaraja, kita lah ada pilot project pakai yang namanya motor elektrik, ya. Jadi motor listrik. Nah, tapi masih pilot project. Tetapi memang kalau yang namanya kendaraan listrik ini problemnya adalah di charging station sama charging time, ya. Jadi itu yang membuat jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh, terus kemudian charging time-nya butuh waktu lama. Jadi kita sudah didatengin juga perusahaan yang punya mobil listrik. Itu saya tanya, itu kalau charging di mana? Di rumah bisa nggak? Bisa 17 jam. Nah, siapa yang mau charge 17 jam? Karena kalau mau yang fast charging ya watt-nya 20.000. Nah, itu harus 3 fast. Jadi nggak bisa di sana, gitu. Jadi kalau mau charging benar-benar harus punya ke lokasi tempatnya, tempat charging yang khusus, ya. Nah, di Indonesia ini problem daripada mobil listrik itu adalah infrastrukturnya, ya. Karena kalau mau chargingnya listrik itu berarti seluruh itu harus 3 fast. Jaringan listrik di Indonesia itu mungkin sudah dari zaman Belanda. Ya, jadi kalau mau voltasenya jadi mungkin nggak bisa di atas, harus di bawah tanah semua, gitu. Ya, jadi itu yang harus disiapin dulu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harus jalan seluruh Indonesia. Nggak bisa cuma di Jakarta aja. Kalau misalnya Anda jalan ke Bandung, kemudian di tengah jalan mobilnya baterainya habis, listriknya, so what, gitu. Ya. Nah, itu yang menurut saya udah agak masih perlu waktu lama lah nanti, ya. Tetapi kalau yang namanya share car, kita udah siapin. Share car itu paling cocok untuk mobil listrik. Jadi kalau sudah selesai dibalikin, mobilnya tinggal di-charging, di pool, di tempat parkir itu kita siapin chargingnya, ya udah dicas aja di situ. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya infrastrukturnya sendiri aja belum memungkinkan, mungkin nanti dulu nih ya untuk mobil listrik. Tapi paling memungkinkan nanti kalau misalnya infrastrukturnya dan segala macamnya sudah lebih siap, mungkin nanti akan masuknya ke share car ya, Pak? Iya, ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian nih pemaparan dari Bapak-Bapak di sini. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Juga mungkin tadi banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab nih sama Bapak Projo dan juga Bapak Suyanto ya dari tadi. Mungkin aku mau recap aja sedikit. Jadi kenapa teman-teman juga harus invest nih di ASA? Pertama karena mereka juga punya seamless logistic chain itu dengan partner yang juga sangat-sangat mendukung. Jadi mereka juga sudah ada partner di luar yang
juga merupakan pemain besar nih di bisnis logistik. Terus selanjutnya nanti partner ini, SF Holding ini mau acquire carrier logistik di Hong Kong. Terus ASA juga revenue growth-nya itu diproyeksikan sekitar 20-25% nih ke depannya. Itu dari lini bisnisnya yang antar aja dan juga dari inisiatif barunya yaitu tadi ada di Titip Aja, di Bisnis Aja sama di Travelite ya. Nah, mungkin ada sepatah dua kata nih Pak yang mau disampaikan sebelum sebelum ditutup ya, saya ingin cerita dikit mengenai Antar Aja ke depannya seperti apa. Ya, jadi kita kan punya partner SF tuh. Nah, kita sedang menyiapkan perusahaan supaya bisa cross border. Cross border kita adalah supaya bisa UKM itu kalau mau ekspor itu lewat kita. Kita siapin perusahaan di mana SM nanti yang distribusi di negara-negara di mana mereka berada. Ya, jadi itu akan membantu UKM kalau mereka kirim nggak sampai 1 kontainer, kemudian bagaimana market di negara-negara lain, itu kita bisa bantu untuk memasarkan. Karena apa? Karena kalau semua yang namanya e-commerce barangnya dari China ya, itu kan kontainernya baliknya kosong, ya kan? Nah, kalau kita bisa isi kembali dengan membantu UKM yang ada itu bisa ekspor, itu akan membuat devisa kita juga akan ada bolak-balik, ya perdagangannya jadi nggak sepihak gitu. Nah, itu cita-cita kita untuk bisnis yang namanya cross border, itu namanya SFI ya Pak Suyanto, Surya Fajar Indonesia ya. Ya, betul SFI ya. Ya, itu kita akan siapkan ke depan menjadi salah satu juga logistik kita itu akan merambah juga ke ekspor market. Jadi itu yang kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita lihat bisnis ASA itu yang namanya rental dan auction itu adalah stabil growth ya. Jadi cash flow-nya bagus, stabil growth. Tapi kalau yang namanya revenue growth-nya yang eksponensial itu ada di Antar Aja ya. Jadi kalau kita bilang kalau Anda main layangan ya, carilah angin yang kencang. Ya, angin yang kencang saat ini ya e-commerce gitu ya. Nah, semua e-commerce yang ngirim yang penting kan. Semua e-commerce nggak akan bisa jalan kalau delivery-nya tidak mumpuni. Dan kalau dilihat dari market e-commerce sendiri saat ini jumlah player daripada si Express itu masih ada ruang untuk growth. Jadi kalau saat ini kira-kira 3,5 juta sampai 4 juta parcel per day market e-commerce, itu diharapkan 2-3 tahun lagi itu udah 7 juta. Ya, jadi itu seperti itu kondisi daripada e-commerce delivery. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Semoga kedepannya planning dan strategi-strategi yang tentunya sudah sangat-sangat dipersiapkan ya dari ASA sendiri bisa berjalan lancar ya kedepannya. Terima kasih banget Pak Projo, terima kasih banget Pak Suyanto dan juga teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak atau Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah, itu juga bisa melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id. Jadi nggak perlu capek-capek lagi nih kirim-kirim dokumen, semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Nanti setelah itu bisa juga langsung download aplikasi kita, Trimegah Investment App di Play Store maupun di App Store dan pantau terus nih segmen Trima Ideas. Itu adalah satu segmen baru di aplikasi kita untuk memperkaya ide investasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para pembicara hari ini. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya selanjutnya di webinar berikutnya tentunya dengan topik yang lebih tidak kalah menarik tentunya dari hari ini. Dan juga semoga Pak Projo dan Pak Suyanto sehat selalu ya Pak. Terima kasih banget nih udah mau hadir. Terima kasih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Thank you untuk semua yang udah hadir hari ini.